kondisi kita, langkah kita yang sangat penting di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kondisi yang naik, artinya tidak boleh turun. Artinya betul-betul didikan Abuya nggak pernah mengalami surut. Kalau laut ada pasang dan surutnya. Yang hebat yang perlu kita aminkan bersama adalah gerakan Abuya. Dari mulai 2001 tak pernah kenal surut, selalu koliatin naik, selalu pasang. Hingga dengan terima kasih, memang beliau adalah sosok guru besar sebagai estafet Abuya Mama Armin kedua, Syekh Maulana Marotan Thaniyah. Jadi saya ingatkan kembali bahwa Bali yang sudah merupakan hasil kurban langkah-langkah para Ba'alawi dan habaib yang kurang ajar di negeri kita, hingga berhasil mendapatkan 7 habaib di Bali. Itu kemarin ada satu nuktoh, satu titik, biarpun mereka sudah dapat menanam 7 poin para habaib dengan grand design mereka unik atau Abuya nggak pernah kalah, tetap ada satu titik yang akan bisa menghabiskan, meluluh lantakan mereka habaib yang ada di Bali, yaitu beliau Syekh Ismail bin Abdurrahim. Inilah yang satu-satunya yang akan meluluh lantakan, menghabiskan para habaib desainkan oleh mereka Lutfi. Saudaraku, dari Sabang sampai Merauke, yang namanya love, cinta tanah air tidak boleh surut, harus koliatin, kata kalam Abuya. Koliatin harus naik, laut boleh pasang surut, cinta tanah air harus selalu naik dan naik, tidak boleh padam. Masya Muhammad. Tepuk tangan. Makanya Abuya dan seluruh jamaah Samawi dimanapun berada, kita tidak hanya cukup amin, tapi gerakan Abuya inilah yang harus kita respon bersama. Seperti satu munculnya, bangkitnya beliau sosok ulama Nusantara adalah Syekh Ismail bin Abdurrahim, Khatib Syekh Ahmad Khotib Sambas. Saudaraku, khususnya TKN Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah harus berterima kasih kepada Abuya. Semuanya lengah, tidur. Ini namanya Nahdhah, sekali bangkit adalah bangkit, libas, tidak boleh tumbuh di bumi pertiwi. Mereka konspirasi Ba'alawi, bahaya. Yahudi, konspirasi Ba'alawi sekarang beralih pakai jurus Abi Ahlul Bait Indonesia. Tetap alaikum laknatullah, selalu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musuh NKRI yaitu Ba'alawi Yahudi, Robita Alawiyah harus dihapus di bumi pertiwi karena musuh NKRI. Betul. Saudaraku, dari Sabang sampai Merauke tidak boleh lengah, tidak boleh tidur. Kalau dulu, mohon maaf, di era Utsman bin Yahya, musuh besarnya Syekh Nawawi Al-Bantani, betul? Apa yang terjadi? Alam murka dengan meledaknya Gunung Krakatau. Baca saudara kita, agama sangat erat dengan alam. Quran adalah alam. Meledusnya Krakatau adalah fatwa bangsat dari Utsman bin Yahya, betul?
Quran menyatakan tidak boleh main-main di bumi Nusantara. Dhaharul fasad fil barri wal bahr. Hancur sudah berkeping-keping darat maupun laut dengan bukti meletusnya Krakatau dengan ulah-ulah mereka. Ulah siapa? Tentu ulama yang ada di ujung tombak, termasuk Utsman bin Yahya dengan bejatnya memberi fatwa melawan penjajah adalah bugot. Betul nggak? Pemberontak jelas berserbangan Syekh Nawawi, kurangnya jelas Syekh Nawawi durian Nabi. Hah? Kalau kita saudara-saudara masih cinta kepada mereka Balawi, tertutup mata kita, buta namanya. Wali Songo jelas durian Nabi, jelas habaibnya habaib. Kita tidak boleh tidur. Zaman sekarang Allah masih mengingatkan kita kembali. Berapa hari yang lalu dengan adanya gempa, dengan adanya banjir di mana-mana, ayo kita bangkit nurani kita. Itu sebenarnya kita mengingatkan kembali. Ingat, diingatkan oleh Allah bahwa ulama Nusantara sudah mengalami gempa, betul. Sudah ngalami banjir. Banjirnya Demak nggak ada apa-apanya, gempanya di Jawa Timur nggak ada apa-apanya dibandingkan gempanya cinta tanah air. Daripada banjirnya, tenggelamnya cinta tanah air ulama Nusantara, betul. Ayo kita jawab bersama. Ayo koreksi masing-masing. Di mana hubbul waton kita, cinta tanah air kita, masing-masing sudah dimakan oleh konspirasi Ba'alawi. Bahaya yang bikin ulama-ulama Nusantara harus bangkit kembali. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf, kenapa? Karena yang namanya Faisal As-Sakaf, betul, As-Segaf, kemarin sudah disampaikan oleh Gus Ubat, sudah kurang ajar, nggak punya akhlak, nggak punya etika. Kenapa? Dia masih bilang bahwa NU Muhammadiyah adalah sampah. Apa yang kita ingat? Apa yang kita masukin telinga kita ke dalam sanubari? Tetap estafet musuh Syekh Nawawi masih bergulir terus. Betul. Kadernya NKRI Syekh Nawawi nggak ada lainnya dua, satu NU, dua Muhammadiyah. Itu jelas. Kalau Faisal As-Segaf sudah berani menyatakan NU Muhammadiyah adalah sampah, musuh Syekh Nawawi Al-Bantani. Muhammad, tolong sampaikan, subscribe, share, like and comment. Gak usah takut, demi menjaga tanah air kita tercinta. Sebab kalau nggak dibeler gini Gus, bahaya. Tuman, dikira kita ini main-main. Memang kalau dipikir secara logika, mulut ini sudah murah, kata orang Jawa. Sudah berbusa setiap hari, setiap minggu menceritakan Pak Alawi. Satu tujuan kita, biar persatuan dan kesatuan kita bangkit demi untuk mencintai tanah air. Belum saya simak, ternyata Nahdhah, gerakan dari Allah adalah gempa, gerakan Allah adalah banjir. Ini harus kita jawab. Mana mereka katanya zuriyah Nabi? Lutfi ngaku cucunya Nabi, katanya amanul ardi, bikin aman di muka bumi. Itu gempa, itu banjir, itu adalah awal-awal gerakan Belanda di Jawa Tengah Gus. Ini kita ungkap kembali. 100 tahun sudah, hampir 1 abad kita ditipu daya, kita
kita dikasih gerakan-gerakan minal kadzibin, orang-orang yang dusta hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus sadar. Kalau kita pikir kenapa sampai Gus Abbas berani bikin tes DNA, harus siapa yang berani? Mereka Habib, mundur semuanya ketakutan. Kotan secara pasti, secara alam dia adalah minal mukadzibin, dusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, yukhadi'una Allah waladina amanu. Kamu berpikir berani dusta kepada Allah dan orang yang beriman, artinya ulama Nusantara. Tunggu tanggal main, betul? Tunggu tanggal main. Saudaraku, ayo gerak, gerak. Jangan dikasih nafas. Mereka Balawi, mereka Robito Alawiyah, mereka Abi Ahlul Bait Indonesia, sikat habis. Kita tidak boleh lengah. Sekali lagi mohon yang terhormat, jadi dengan adanya gempa Allah menyapa kita yang namanya hubbul waton, cinta tanah air, cinta ulama, sudah dinodai para mereka Alawi dan para mereka Habaib dan para mereka yang sekarang Abi katanya Ahlul Bait Indonesia. Bahaya ini, bahaya. Bangkit saudaraku, bangkit. Tidak boleh ya, kita tidak boleh lengah. Kita harus sadar, tidak hanya TNI dan Polri yang harus menjaga tanah air, tidak hanya unik Abu Yama Ufron, kita semuanya dari Sabang sampai Merauke harus amin, betul-betul ikut menjaga, betul-betul mencintai tanah air. Kita yakinlah kalau ulama kita sampai tidak mengadakan wajib tes DNA, itu karena apa? Karena akhlaknya sudah tidak sesuai. Tahu gak kita, mohon saudara, yang namanya barometer kita jelas. Indonesia NKRI Bhinneka Tunggal Ika, itu akhlak baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditawar lagi. Bahaya. Ini Pak Mujib kemarin keri Gus. Loh iya, melihat Gus Ubat wawancara bercerita tentang adanya laknatullah alaih siapa? Faisal As-Saikaf berani-beraninya menyatakan ulama NU dan Muhammadiyah adalah sampah. Saudaraku, dengar nggak kita? Ini sudah keterlaluan. Barometer NKRI ada di ulama, ada di Muhammadiyah, tapi kalau sudah berani menyatakan sampah, gimana? Kurang ajar. Berarti rakyat dari Sabang sampai Merauke sampah, betul? Berarti Indonesia sampah, betul? Berarti NKRI sampah, betul? Berarti Pancasila sampah, betul? Berarti Bhinneka Tunggal Ika sampah, betul? Lawan. Tidak ada kata lain kecuali lawan dan lawan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Pak, jadi ulama dan Muhammadiyah kan jelas itu kader Syekh Nawawi Al-Bantani. Oh berarti yang namanya Lutfi, yang namanya Rizik, yang namanya Bahar, yang namanya Taufik tetap bawa estafet Utsman bin Yahya, musuh bebuyutan Syekh Nawawi Al-Bantani. Banjir Demak, berarti dia berani mengenenggelangkan Syekh Junaid Al-Betawi. Bangkit saudaraku, gak usah takut, ini Ramadan, bakar semuanya seakar-akarnya. Pak Alawi dan Robitoh Alawiyah dan Abi atau Ahlul Bait Indonesia. Bangkit saudaraku, Ramadan artinya pembakaran, bakar habis Robitoh Alawiyah, Pak Alawi dan Abi Ahlul Bait Indonesia, karena musuh nyata NKRI. Gimana Pak Imron? Cukup Pak Imron? Jadi saya ingatkan kembali saudara-saudaraku yang baru kemarin 2 hari kita disapa oleh Allah
dengan adanya gempa. Artinya apa? Hubbul waton, rasa cinta tanah air kita ini sudah diusik oleh mereka Ba'alawi. Bangkit saudaraku, bangkit. Hadirin yang berbahagia, saya masih ingat lagi betapa warning dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan Sahih Bukhari itu betul. Ayo kita jangan bikin main-main. Inna min a'dhamil fira, sungguh yang paling besar dusta di hadapan Allah ayat ya rajuli ila abihi adalah penyelewengan nasab. Ini di mana-mana Habib. Kenapa saudara kita takluk? Karena sudah bicara saya ini dzurriyyah Nabi. Jadi nggak disalahkan saudara kita. Makanya jangan lepas-lepas berdoa buat saudara kita muhibin, mudah-mudahan dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar kembali untuk mencintai hubbul waton, cinta tanah air. Berarti cinta umarok, cinta ulama, cinta rakyat kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita. Jadi saya ulang-ulangi, orang yang sampai berani mengaku dia cucunya Nabi itu sudah digambar oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna min a'dhamil firo ayat iya rajul ila ghairi abi, pengakuan pembelokan nasab. Keduanya wa yuriya ainahu malam nyaro, akhirnya berani menyatakan saya tadi bermimpi, padahal tidak, dusta. Betul. Habaib 7 yang ada di Bali itu hasil dari mimpi-mimpi Habib siapa Gus? Habib Thoyyib. Lebih jelas rangkaiannya apa? Karena dia berani mengaku dzurriyyah Nabi, akhirnya bikin lampah makam-makam dusta 7 habaib yang ada di Bali. Ingat saudaraku, pesan Syekh Wahab Hasbullah, habaib cukup bikin teman aja, tapi sekali-kali jangan dikasih kedudukan, posisi, bahkan kursi. Bahaya. Fakta sudah nyata, karena Lutfi sudah ada one team press. Akhirnya langkah-langkah yang tanpa adab. Inilah Pak Mujib, nggak cuman pembangkit aja. Mudah-mudahan kita betul-betul mengamini beliau, betul-betul satu nahdhah gerakan kita demi benteng cinta tanah air. Wal afminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.